urapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu secara sederhana. Diberkati jemaat-Mu yang hadir pada ibadah kedua. Dan biar setiap kita yang siap diberkati firman Allah. Mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Ya, tidaklah terlalu awal kalau saya ucapkan selamat hari Natal buat GBI Pasar Baru. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena ibadahnya cuma 30 menit. Tadi pagi saya menyampaikan topik firman Tuhan tentang proses ujian iman. Yang kedua ini saya akan bagikan konsep diberkati Tuhan seperti apa. Karena hari-hari kalau saya perhatikan di tengah pandemi, banyak orang bukan hanya takut tertular oleh virus ini, tapi mereka mulai khawatir akan masalah penghidupan mereka. Banyak yang tidak sedikit berkata, nanti kalau terus seperti ini Pak Pendeta gimana ya tahun 2021? Apakah kita tetap diberkati oleh Tuhan? Apakah Tuhan akan menolong kehidupan kita? Saudara ingat baik-baik, saya akan memulai dengan satu pembukaan. Saudara boleh siapkan dulu terlebih dahulu Alkitabnya. Saya nggak perlu bacakan karena waktu kita 30 menit. Persiapkan Keluaran pasal 23 multimedia, nanti kita akan belajar dari ayat 20. Nah, banyak orang berpikir kalau diberkati oleh Tuhan berarti kita punya usaha lebih daripada satu. Seringkali orang berkata kalau saya diberkati oleh Tuhan berarti toko saya lebih dari satu, pabrik saya lebih daripada satu, mobil saya lebih daripada satu. Saudara, kalau konsep pemikiran berkat Allah hanya diukur dari segala sesuatu yang bersifat secara materi, berapa jumlah tabungan kita, berapa tas branded yang kita miliki, berapa kali kita setahun mungkin jalan-jalan ke luar negeri. Saudara, akhirnya banyak orang Kristen yang akhirnya menjadi bimbang, menjadi stres, menjadi depresi, sebab mereka akan berkata, Tuhan katanya Tuhan mau berkati hidup saya, tapi kenapa sampai detik ini saya masih tinggal di rumah kontrakan, saya masih ngekos, motor saya masih nyicil, mobil saya masih menyicil, ya bahkan untuk bayar anak uang sekolah, saya mengalami kesulitan. Mana janji Tuhan akan memberkati hidup saya? Bapak Ibu perhatikan baik-baik di tengah pandemi ini. Berkat Allah dalam hidup kita bukan diukur dari segala sesuatu yang bersifat secara materi. Berkat Tuhan itu sebenarnya simple, tapi seringkali kita nggak sadar. Berkat itu apa, saudara? Ketika Anda hari ini bangun tidur, engkau bernapas dengan sempurna, itu sudah berkat Allah. Katakan amin. Ya, jangan berkata, aduh gimana ya, udah nggak bisa nikmatin makan di luar, nggak bisa kumpul keluarga lagi. Aduh saudara, saya dari Maret ketika pandemi, tadi pagi saya saksikan, sampai detik ini saya berdiri. Bahkan ketika pulang pun saya harus langsung ke kolong jembatan tol lagi, saudara, untuk memberi makan orang. Ya, saya bersyukur, makanya kita hidup itu harus disyukuri, saudara. Saya keliling dari satu kawasan pemulung lain, malamnya saya ke tunawisma, ya, kita kasih berkat, kadang-kadang kita kasih uang, kita kasih makan. Kemarin saya bikin Natal Waria se-DKI, kumpulkan waria-waria di Jakarta. Meskipun saya pelayanan waria, saya pria sejati, jangan khawatir, saudara. Ya. Minggu kemarin saya bikin Natal orang gila, sampai orang berkata, Pak Pendeta, khotbah di hadapan orang gila gimana? Ya khotbah aja, anggap aja mereka waras, jangan anggap mereka gila. Meskipun ketika kita khotbah, dia celingak-celinguk, kadang-kadang dia pipis di celana, ngeliatin kita. Mentalnya memang harus baja, saya katakan. Kalau khotbah pelayanan orang gila, itu kalau Anda nggak punya passion, nggak bisa pelayanan seperti itu. Nah saudara, nah Bapak Ibu, dari April kita bergerak sampai hari ini sudah lebih dari 10.000 paket sembako kita salurkan. Puluhan ribu makanan, bahkan anugerah Tuhan kita bisa bangun lagi, karena saya misi pedalaman, di tengah pandemi bisa diizinkan untuk membangun 6 gereja. Saudara, ketika saya kunjungi satu kawasan pemulung lain, saya katakan, saudara sesusah-susahnya Anda hari ini ngucap syukur. Katakan amin. Mereka itu makan satu piring itu rebutan, saudara. Kadang-kadang nggak tega, kita kasih beras mungkin cuma 3 kilo, kadang-kadang 5 kilo ditambah mungkin mie instan, minyak sayur segala macam. Nah saudara, kadang-kadang orang tuh berkeluh kesah. Saudara, semakin banyak Anda turun ke bawah pelayanan, kita ini jauh lebih beruntung hidupnya. Amin saudara. Makanya hidup itu harus disyukuri. Nah apa sih berkat Allah sebenarnya? Apa menurut Alkitab? Konsep berkat Allah, diberkati oleh Tuhan itu berdasarkan firman Allah apa? Keluaran pasal 20, perhatikan ayat Keluaran 23 ayat 20, yang pertama. Konsep hidup berkat yang pertama. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ciri orang percaya pertama yang diberkati oleh Tuhan. Firman Allah berkata,
Dia mengutus seorang malaikat berjalan di depan kehidupan kita. Artinya, saudara dengan saya diberkati oleh Tuhan bukan karena tanda kita punya segala sesuatu dalam hidup ini. Tapi poin pertama, ciri kita diberkati oleh Tuhan karena kita hidupnya disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Disertai oleh Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun juga. Saudara harus mengerti makna disertai. Orang disertai itu orang penting. Lihat aja presiden kita, Jokowi. Kalau Jokowi datang ke gereja Anda, kira-kira naik motor atau naik mobil sendiri nggak ke sini? Enggak kan? Itu namanya seminggu sebelumnya kawasan wilayah Pasar Baru ini, saudara, jalan di tempat ini, udah steril oleh pas pampres, saudara. Ya, penjinak bomnya udah bergerak semua. Karena orang penting. Orang penting kemanapun melangkahkan kakinya disertai. Nah, Alkitab berkata, Anda dengan saya ini biji mata Allah. Wah, itu luar biasa loh. Biji mata Allah bicara sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita biji matanya Allah, kalau kita adalah makhluk ciptaan yang begitu mulia, yang berharga di hadapan Tuhan, maka kemanapun kita melangkahkan kaki, apalagi dalam pergumulan hari-hari ini, di tengah COVID, Tuhan gak pernah membiarkan Anda bergumul sendiri. Tuhan gak pernah membiarkan Anda berjalan sendiri. Ya, karena kita sebagai anak-anaknya. Nah, sebagai anaknya kita ini disertai. Orang disertai itu orang penting di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini jemaat GB Pasar Baru khususnya ibadah kedua, saudara bergumul akan keuangan Anda. Percayalah, pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Amin. Dia memang gak datang secepat-cepatnya, tapi setepat-tepatnya. Tepat di saat kita membutuhkan. Disitulah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidup kita. Saya kalau nggak salah saya pernah saksikan ini, saudara. Di doa malam. Ya, suatu hari jemaat saya, itu ya memang kerjanya tukang cuci pakaian lah. Miskin lah saudara, rumahnya kecil, lantai dari tanah gitu. Kadang-kadang kita ada berkat, kita berkati mereka. Nah suatu hari ketika di di komsel, di kesaksian saya nangis. Sebagai gembalanya, saya berpikir ini orang luar biasa ya, kenapa dia nggak hubungin saya? Kalau dia hubungin saya minimal 1 karung beras saya kirim. Ya, dia berkata, Pak, di hadapan sekitar belasan orang, suatu hari Pak, jujur saya nggak berani telepon Bapak. Kenapa? Hari itu beras di rumah saya tinggal 1 gelas aqua. Saya harus kasih makan 5 orang dengan suami saya, dengan saya 6. Suami saya udah nganggur Pak Pendeta, 1,5 tahun. Ya. Saudara bayangkan kalau Anda seorang wanita, saya juga hobi masak, jadi saya tahu. Beras 1 gelas, bisa masak nasi nggak? Paling bisa bubur yang sangat encer. Tapi karena dia satu pribadi yang mengerti dia disertai oleh Tuhan, dia berlutut di lantai rumahnya, dia menangis jam 4 subuh. Tuhan, ini beras tinggal 1 gelas. Sebentar saya akan masak nasi, bubur yang sangat encer, buat anak saya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, nomor 4 mungkin makan sedikit. Karena anak nomor 1, nomor 2 sudah sekolah, SMP dan SD, sekolahnya berbeda. Saya nggak tahu Tuhan, sebagai pencuci pakaian dia berkata, upah kerja dia sehari, paling banyak 25.000 satu hari. Dia dapat, karena nyuci baju juga orang-orang susah semua. Ya, dan sore dia baru bisa makan. Tapi dia persembahkan beras yang 1 gelas ini, dia meneteskan air mata. Aku tahu Tuhan, hidupku berharga di hadapan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan hidupku. Singkat cerita, anaknya berangkat sekolah, saudara. Anaknya berangkat sekolah. Ambil cuci pakaian, dia cuci, dia jemur, nanti sore kering, dia gosok. Siang hari dia berpikir, kasihan anak-anakku. Hari ini mereka nggak makan siang lagi. Nanti sore baru bisa mungkin beli warteg 1 bungkus dibagi 2 orang. Tapi karena dia sudah berdoa di hadapan Tuhan. Anak yang pertama sekolahnya beda dengan anak kedua. Anak pertama pulang bukan hanya tas sekolah yang dibawa Bapak Ibu. Tapi dari kejauhan dia perhatikan ini anak bawa tentengan kantong plastik yang cukup berat. Dan warna kantong plastik itu transparan. Ketika ibu ini melihat warna kantong plastik itu, sudah tahu isinya apa? Ada beras, ada mie instan, ada minyak sayur, ada gula, kebutuhan sembako. Ibu ini berkata, nak kamu dapat bungkusan ini dari mana? Anak ini dengan mata berkaca-kaca sedikit gemetaran berkata, Bu, tadi di depan gerbang sekolah, ada seorang bapak yang belum pernah saya lihat wajahnya, yang saya nggak kenal. Dia kasih bungkusan ini ke saya, Bu. Kagetnya ibu ini belum hilang, anak kedua, SD, berbeda. Pulang sama, bawa sesuatu yang kelihatan begitu berat, tapi warna kantong plastik berbeda. Sampai di depan ibu ini, waktu ibu ini lihat, kaget setengah mati, karena isinya mirip saudara. Ada beras sekian kilogram, ada gula, ada minyak sayur, kebutuhan sembako. Pertanyaan sama dilontarkan kepada anak kedua, nah kamu dapat bungkusan ini dari mana sayang? Jawabannya sama persis abangnya, dan berkata, Bu, tadi di depan gerbang sekolah ada seorang bapak yang belum pernah saya lihat.
yang saya tidak kenal, dia kasih bungkusan ini ke saya. Saudara, ketika 2 paket sembako ini dibuka, mereka ada stok persediaan makanan mungkin sampai 3 minggu. Saudara lihat kesaksian ini. Pergumulan seberat apapun dalam hidup Anda, ngucap syukur karena hidup saudara dengan saya disertai oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Ya. Saudara, hari-hari ini jangan berkeluh kesah. Ngucap syukur. Apapun yang terjadi. Bahkan ketika doa Anda tidak dijawab sekalipun, dia tetap Allah yang terbaik buat hidup kita. Amin. Hal kedua, konsep berkat. Ayat 22. Di Keluaran pasal 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Orang percaya yang diberkati oleh Tuhan, tanda kedua, Anda dengan saya dibebaskan dari musuh. Ketika ada jemaat yang gak dewasa rohani, didengar khotbah ini, dia berkata, benar Pak Pendeta, saya punya musuh. Itu loh Pak Pendeta, mertua saya. Aduh Pak. Kayak knalpot bajai pecah. Itu loh Pak Pendeta, teman pelayanan saya nyebel ini minta ampun. Ayat ini tidak berkata, dia akan memusuhi orang yang tidak engkau sukai. Tapi dia berkata, aku akan memusuhi musuhmu. Musuh itu siapa? Orang di depan Anda bisa muji Anda. Bisa muji pelayanan Anda. Tapi di belakang mungkin menjelekkan Anda. Ngegosipin Anda. Siapa itu musuh? Orang yang terang-terangan mau celakain Anda. Dalam pelayanan mungkin Anda mau ditodong. Ibu-ibu mungkin mau dirampok. Kalau ini terjadi, jangan pernah takut. Dia yang berperang gantikan kehidupan kita. Katakan amin. Ya, dia akan memusuhi musuh kita dan melawan-lawan kita. Orang yang tidak kita sukai bukan musuh kita. Ini udah mau akhir tahun. Buang semua kebencian dalam hidup ini. No turning back. Kita mau masuki tahun yang baru dengan hati yang bersih. Setuju katakan amin. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Yuk, bulan Desember ini waktunya koreksi diri. Ya, dosa itu bukan hanya yang bicara kelihatan, saudara. Terutama wanita, karena Anda hidup dari hati Anda. Ya, hidup dari saat ini dan masa lalu Anda. Semua masa lalu apapun. Kebencian, jangan tidur dalam kepahitan, jangan tidur dalam kebencian. Karena ketika kita tidur kita nggak tahu bisa bangun atau tidak lagi. Jangan sampai begitu bangun ada tulisan akhirat 3 km, udah nyampe Bapak Ibu. Nah ini hati-hati saya katakan. Ya, musuh itu bukanlah orang yang tidak kita sukai, namanya suku berbeda, cara bicara berbeda. Sama-sama mata sipit begini aja, beda suku, itu bicaranya udah berbeda. Sama-sama orang Medan saja, orang Batak, beda marga pun caranya udah berbeda. Ya. Jadi kalau orang ngomongnya jedar-jedur, ya kebetulan kan saya pernah menggembalakan orang Batak ini 5 tahun saudara. Jemaat saya semua dulu Korea Utara alias orang Batak. Karena ngomongnya jedar-jedur saudara, saya sebutnya orang Korea Utara. Orang berkata, Pak Amin, kok ngelainin orang mereka? Nggak tahu, gue seneng aja, gue bilang. Ya, saya hamba Tuhan yang senang bergaul dengan siapapun juga, saya katakan. Ya, mereka kelihatan memang kasar, tapi belum tentu. Orang Batak, sini ada orang Batak, angkat tangan? Banyak pasti. Orang Batak yang bertobat, itu Anda seperti buah durian. Luarnya kasar, dalamnya lembut banget, saudara. Yang orang Batak katakan amin. Ya, tapi kalau kau nggak bertobat seperti buah kedongdong, luarnya halus, dalamnya berewokan, Bapak Ibu. Suku beda, cara bicara seseorang berbeda. Di doa pengerjaan saya bagikan begini. Ya, ini tadi saya lihat pohon Natal, jadi ingat pelayanan saya di daerah Madura. Surabaya. Waktu itu ada orang Madura hadir. Nggak tahu di sini jemaat ada orang Madura nggak? Kita suku beda aja, cara bicara beda. Kalau Natal, pasti nanti Natal matiin lampu, nyalain lilin ya. Pasti nyanyi lagu apa? Malam Kudus kan? Kita mau nyanyi lebih awal, yuk nyanyi sedikit aja. Tuh 2, 3. Malam Kudus, sunyi senyap. Enak kan lagunya kan? Saudara tahu nggak kalau di Madura nyanyi lagu Malam Kudus, tahu nggak? Dia pegang lilin, dia bilang gini, lah malam kudus, sunyi senyap. Loh kok beda nadanya juga? Ya, suku beda, cara bicara berbeda. Tapi nanti jangan Natal ingat lagu saya, lah malam kudus, sunyi senyap. Waduh, repot saudara. Ya, nah itu bukan musuh kita. Memang kita beraneka ragam suku. Ya, kalau saudara ciri diberkati oleh Tuhan, poin kedua, kita ini dibebaskan dari musuh. Ini kok waktunya cepet banget ya, tinggal 10 menit ya. Waduh, gak keuber saudara. Ya, jadi hal yang pertama, dikatakan kita disertai, yang kedua dibebaskan dari musuh. Apa yang ketiga? Ayat 25a. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu,
maka ia akan apa? Memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Nah, ini luar biasa. Di tengah pandemi COVID seperti saat ini, bukan hanya takut tertular dan mengalami kematian, orang mulai worry, mulai khawatir. Toko pabrik banyak yang tutup, omset turun drastis, ada yang sampai mungkin 75 sampai mungkin 90% habis omsetnya. Ya, tapi firman ini berkata, ada berkat atas setiap apapun makanan, minuman yang kita usahakan. Jadi artinya kehidupan kekristenan itu nggak boleh males. Kalau saudara sudah berkeringat, pasti dapat makan. Amin. Kalau Anda sudah berusaha, seringkali banyak orang berkata, oh puji Tuhan, Tuhan berkati hidup saya. Jangan cuman puji Tuhan, Tuhan berkati hidup saya, Tuhan sertai saya. Tapi saya percaya di balik semua berkat yang ada kerja keras di dalamnya. Burung di udara memang Tuhan pelihara, tidak menabur dan tidak menanam. Tapi apakah burung itu dipelihara kalau cuman ngetem di sangkar, diem aja? Apakah bibit, benih, ulat, biji-bijian itu dia bisa jatuh dari langit? Enggak. Kalau dia di dalam sangkar nggak mungkin bisa diberkati, dikasih makan. Tapi ketika dia terbang keluar, dia ke ladang, ke sawah, ya, ke empang, mungkin ke danau, baru dia dapat makan. Nah, kalau saudara hari-hari ini engkau sudah bekerja, meskipun ada yang gajinya dipotong 50% di pabrik segala macam. Kalau engkau sudah bekerja, maka ada berkat Allah yang tercurah atas setiap apapun yang engkau kerjakan, engkau lakukan. Kehidupan kekristenan jangan selalu berkata kurang. Gawat nih di tengah pandemi kurang nih. Bagaimana ya nanti untuk sekolahkan anak di tahun 2021, masuk universitas lagi. Saudara ingat baik-baik, matematikanya Tuhan dengan matematika dunia itu berbeda. Amin. Ya. Yesus ketika memberi makan 5.000 orang dewasa laki-laki, sisa 12 bakul. Ada anak sekolah minggu tanya saya, Pak Pendeta kok sisa ya? Ya karena ayatnya tidak mencatat ada wanita di dalamnya. Karena kalau wanita dicatat nggak mungkin sisa, ibu-ibu selalu tasnya pasti bungkus. Bawa pulang saudara. Saya kadang-kadang lihat ibu-ibu bingung ya saudara. Tasnya branded, ada yang pakai Hermes. Isinya minyak kayu putih, gunting kuku, kantong plastik saudara. Bingung, mendingan bapak-bapak ya taruh di kasaku jas. Yang makan ibu-ibunya juga di rumah saudara. Ya saudara. Ya. Nah ini perhatikan baik-baik. Ada berkat ketika Yesus diperhadapkan untuk memberi makan belasan ribu orang pada saat itu. Yesus nggak bilang begini. Apa artinya ini? 2 potong roti, 2 ekor ikan, 5 potong roti. Gak ada artinya. Ya, buat saya dengan murid-murid saya nggak cukup. Dia nggak katakan demikian. Tapi Yesus mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Udah dahsyat saudara. Dengan berkat yang sedikit 2 ekor ikan, 5 potong roti. 5.000 orang dewasa laki-laki diberi makan dengan kenyang. Saudara, di poin ketiga ini, syukuri apa yang kau dapat hari ini meskipun minim sekali. Amin. Ya, ketika kau bisa mengucap syukur saudara. Makanya saya sebagai pendeta, saya bilang sama Pak Hendra, saya di mimbar keren ya Pak Hendra, tapi kalau Pak Hendra lihat sosial media saya udah kayak gembel. Kadang-kadang nggak gembel-gembel banget lah, cuek, pakai sendal jepit, pelayanan di pemulung segala macam. Tapi setiap saya banyak turun ke bawah, ke pemulung, ke tunawisma, malam-malam saya keluar saudara, bawa 200 paket, berkati mereka. Ya, kadang-kadang kita bagi ke pembuangan sampah, nanti minggu depan ke Pulau Gebang lagi pembuangan sampah, akhir tahun juga kita bagi berkat lagi. Ya saya katakan Tuhan hidupku jauh lebih beruntung. Sesusah-susahnya saudara, di bawah saudara akan lebih banyak yang lebih susah. Ya, makanya syukuri saudara, jangan selalu lihat ke atas sama stres saudara. Orang naik turun mobil mewah juga belum tentu mobil dia. Itu STNK-nya kadang-kadang disekolahin saudara. Ngerti nggak? Kredit, lebih baik lo pakai motor lunas, nggak dikejar-kejar debt collector. Setuju katakan amin. Yang sudah lunas katakan amin. Yang belum katakan aman. Saudara, ya, syukuri semua berkat yang ada dalam hidup ini. Sekecil apapun penghasilan Anda hari ini, di tengah pandemi ini, syukuri. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Meskipun hari ini cuma dapat 100.000 harus makan 3 orang, aku syukuri. Oh saudara, ketika Anda bisa mengucap syukur, wah dahsyat. Itu multiplikasi bisa terjadi, asal kita punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, itu poin ketiga. Poin keempat, ayat 25b. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah ini, masalah corona ini nggak mengenal siapapun juga. Saya dari Maret sampai saat ini udah 75 kali di jalanan. Di saat teman-teman saya mungkin sembunyi sebagai pendeta. Ya, saya rapid test berkali-kali, puji Tuhan, negatif. Ya, tapi bisa jadi juga udah tertular, saudara. Karena mungkin imun tubuh saya kuat, saya nggak tahu, saudara. Dia akan menjauhkan kita dari sakit penyakit.
Meskipun di sini maaf kata, mungkin ada yang udah positif, nggak usah panik saudara, nggak usah panik. Ketika Anda pikirannya positif, Anda berdoa, imun tubuh ditingkatkan, itu pasti bisa sembuh punya kok. Ya, jadi jangan parno, teman saya udah 30 saudara yang dipanggil, hamba Tuhan lagi, kena COVID. Saya lihat begitu takut nggak? Takut. Saya bilang sama tim saya kalau kena COVID mati loh. Nggak main-main ini COVID, saya katakan. Ya, tapi kita tetap dengan protokol kesehatan. Seperti Anda ini, saya jujur salut. Ini gereja terbanyak yang saya layani selama COVID, saudara. Nggak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jujur saya kaget loh begini banyak. Yang lain, saudara. Ada yang kapasitas 1000, diisi berapa? 90 orang, 80 orang, pada takut. Tapi di sini luar biasa nih, Tuhan akan melindungi dengan sempurna. Karena Anda punya rasa lapar untuk ketemu dengan Tuhan. Ya. Nah, kenapa orang bisa sakit? Orang bisa sakit yang pertama, karena setan menyerang. Deteksi ini, deteksi itu, gak ada sakit penyakit, orang berkata lo dikerjain orang. Kalau ini mah gampang obatnya, cukup panggil nama Yesus. Dia akan melepaskan Anda. Orang berkata, kakek lo kalau sakit jantung, bapaknya sakit jantung, anaknya sakit jantung. Ini penyakit kutuk. Tapi 2000 tahun lalu, Yesus berkata, it is finished. Dia sudah selesaikan di kayu salib. Tidak ada kutuk sakit penyakit yang mengikat orang percaya. Amin saudara. Ya. Nah yang ketiga, orang bisa sakit, itu karena dosa. Kalau karena dosa cuma Anda dengan Tuhan yang tahu. Anda lakukan di momen Natal ini, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu, aku Allah setia dan adil. Aku akan mengampuni segala dosa pelanggaranmu. Dan yang terakhir, nih hati-hati udah menjelang Natal. Orang bisa sakit karena faktor kesalahannya sendiri. Hati-hati menjelang Natal. Ya, ini yang kaki 4 berkuku belah udah pada kompromi. Gawat nih bro, kita nggak bisa lari bro. Ya, apalagi ketemu orang Chinese, ketemu orang Manado, ketemu orang Batak, habis dia saudara. Ya saudara, ya. Kita bisa sakit karena faktor kebodohan kita. Cara kita mengkonsumsi makanan segala macam diperhatikan. Saya aja udah ngurangin karbohidrat, gula saya sama sekali. Gak mau saudara, umur udah 50 tahun nih begini. Ya, harus jaga kesehatan. Ya, pelayanan saya masih panjang. Kalau nggak COVID saya selalu di pedalaman. Ya, puji Tuhan di tengah COVID kami ada bangun 3 gereja di Sulbar. Sulbar itu di suku pohon. Ternyata mereka masih kanibal, masih makan orang. Kaget saya saudara. Kita bangun 3 gereja di situ. Udah naik tembok semua. Kemarin saya kirim hampir 2000 Alkitab ke seluruh Indonesia untuk misi penginjilan. Nah, termasuk di Sulbar saya kirim 100 karena ongkirnya mahal banget. Ya, saya berkata nanti nggak COVID saya berangkat. Di sana punya tradisi yang luar biasa. Jadi kalau orang tua sudah umur 60-65 tahun sengaja dikasih makan yang banyak sampai gemuk. Dan mereka udah sepakat kalau meninggal dagingnya dimakan sama-sama. Itu di Indonesia bro. Saya kaget. Tapi sekarang udah ketahuan pemerintah nggak boleh lagi. Nah kemarin salah satu kepala sukunya bertobat. Saya berkata nanti seusahakan kalau nggak Februari abis Imlek saya ke sana. Kita KKR sekalian. Ya. Tapi pengurusnya berkata, Pak Min kalau bisa sore udah harus cepat turun gunung. Dia nggak peduli pendeta Pak, apalagi dagingnya dia lihat orang Jakarta gizinya tinggi. Diciak juga saudara. Oh dulu jangan nakutin, saya bilang, iya Pak bener Pak. Kalau sore udah gelap, kalau udah gelap orang asing nggak boleh di sana, bahaya dia katakan. Oke, saya akan siap. Ya. Nah saudara, kita juga harus menjaga stamina tubuh kita. Kalau penyakit terjadi karena kesalahan kita, diperbaiki. Pola konsumsi kita, ibu-ibu, yang sudah di atas gocap 50 tahun, yuk bapak-bapak juga seperti itu, sudah harus menjaga. Ya, tubuh ini adalah bait Allah. Amin. Nah yang terakhir, kembali kepada ayat 20, konsep berkat yang terakhir ini paling dahsyat, paling luar biasa. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau kemana? Ke tempat yang telah kusediakan. Di mana itu? Di mana? Sorga. Ya, berkat yang terbesar dalam hidup ini, saudara dengan saya memiliki tujuan hidup yang pasti. Natal itu bukan hanya secara celebration Anda peringati. Hiasan Natal, nanti kumpul keluarga, makan-makan, ketemu di mall, ketemu family. Enggak. Natal itu apa saudara? Sorga mengambil inisiatif untuk mengutus anaknya Yesus turun ke dunia. Tidak ada di bawah kolong langit ini orang yang sesusah semenderita Yesus. Sesengsara Yesus. Lahir harus di kandang hewan. Pinjem palungan yang begitu menjijikkan, begitu kotor, penuh dengan bakteri. Ya, tidak ada orang yang sesengsara Yesus, saudara. Dari peristiwa kelahiran sampai kepada kematian.
penuh dengan cacian, makian, dihina, dan akhirnya mati dipakukan di kayu salib. Saya mau katakan tidak ada orang di kolong langit ini yang sesengsara, semenderita, semiskin Yesus, saudara. Yang jadi pertanyaan kalau Anda merayakan Natal, nanti sebentar lagi Anda peringati, kita gereja-gereja memperingati. Kenapa anak Allah yang penuh dengan kemuliaan, raja di atas segala raja, mau turun ke dunia mencicipi, merasakan segala penderitaan yang ada? Jawabannya cuma satu, karena kasihnya yang begitu luar biasa buat kehidupan kita, orang-orang berdosa. Amin, saudara. Karena kasihnya yang terdorong untuk turun ke dunia. Tidak ada agama di bawah kolong langit ini yang Tuhan yang mau turun ke dunia menemui ciptaannya selain di dalam kekristenan. Itu makna Natal yang sesungguhnya. Bukan sekedar kita celebration, kumpul di gereja, ketemu family, makan-makan, silaturahmi. Enggak, saudara. Tapi makna Natal sesungguhnya sorga mengambil inisiatif. Turun ke dunia menemui kita ciptaannya. Dan di poin yang terakhir, poin kelima, berkat Allah yang sesungguhnya, Bapak Ibu dengan saya memiliki tujuan hidup yang pasti. Amin. Di luar sana orang bingung setelah meninggal, what next? Apa kelanjutannya? Ada kelanjutannya. Saya ketika di agama saya penyembah berhala, saya tanya sama sefu saya, sefu, kalau ngai mati masuk surga enggak? Oh, masuk. Gimana caranya? Ni siau apa? Ngai siau laucu, tikus. Ada siau tikus angkat tangan? Oh, masih ada di sini. Semua do siau Yesus ya. Semua do siau Yesus. Kamu siau apa? Tikus. Kenapa tanya siau sefu? Ya, kalau nyi siau tikus, kamu harus reinkarnasi dulu. Jadi tikus dulu. Wih, buset dah. Maksudnya saya manusia harus jadi tikus dulu? Iya, kamu reinkarnasi dulu jadi tikus. Gila, buset susah banget. Saya pikir kasihan yang sionya babi, apalagi menjelang Imlek, Natal. Habis saudara ketemu tukang jagal. Di meja makan itu berakhir ya saudara. Ya, susah banget masuk surganya. Ya, di agama saya yang satu lagi. Amal ibadah saya harus ditimbang-timbang. 3 tahun saya di sana. Ikut mereka. Pakai bahasa Timur Tengah segala macam. Ya, amal ibadah ditimbang-timbang. Harus lewat 1 jembatan, rambut dibelah 7. Aduh susah banget. Bambu aja gue kepleset. Ya, tapi ketika 4 Juni 88 saya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dahsyat. Dan keselamatan tidak ada di bawah siapapun juga. Kisah 4 ayat 12. Di kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan. Yang oleh karenanya kita diselamatkan. Itulah Yesus Kristus turun ke dunia yang kita peringati sebagai Natal. Haleluya. Ya. Banggalah diri Anda bukan karena Anda jadi pribadi Kristen. Tapi banggalah engkau punya Yesus dalam hidup ini. Saya berkata Tuhan thanks God. Kalau gue gak jadi pendeta hari ini gue jadi dukun. Ya, ilmu kakek, ilmu mama harus diwariskan ke salah satu anak laki-laki. Tapi saya bersyukur saudara. Seharusnya hari ini saya jadi paranormal. Dipersiapkan jadi paranormal. Indra ke-6 saya sudah terbuka, bisa lihat alam supranatural. Sampai saya dibilang anak sial dulu. Lo tuh anak sial, tiap hari lihat setan, bisa lihat ini, lihat itu. Ya, anak sial lo memang. Dikuepang lah. Ke dewi ini, ke dewa itu, tetap aja bisa lihat. Dan akhirnya keluar satu statement, saya pernah bagikan di pengerja, lo tuh anak sial, jidat lo terlalu lebar, jadi gampang lihat setan. Setelah saya bertobat, saya berpikir apa hubungannya jidat lebar dengan gampang lihat setan. Jidat lebar keuntungan cuma satu, mati lampu kita nyala sendiri. Ada amin saudara. Ya, jidat gue juga lebar, bukan hanya Pak Hendra saudara. Ini hopeng saya, CS saya, ini udah kayak brother saya saudara. Nah saudara perhatikan baik-baik saudara. Itulah berkat yang terindah. Apapun yang kita miliki semua akan sirna. Tapi kalau nama kita tercatat dalam buku kehidupan, wow keren saudara. Ya. Makanya ayat ini yang menjadi dasar, kemanapun saya melayani, saya tidak pernah takut satu hal yang namanya kematian. Saya pelayanan di suku Dayak, ketika mereka penggal-penggal kepala dengan suku M, saya nggak takut berangkat sendiri. Saya di pedalaman belasan jam naik sepeda motor, saya nggak pernah takut. Sebab prinsip saya, ada apa-apa di tengah pelayanan, puji Tuhan, saya ketemu dengan Bapa di surga. Saudara, termasuk COVID ini, jangan parno berkelebihan. Amin saudara. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Ketika Anda bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan dari segala hal-hal penyakit sampar busuk ini. Jadi ingat baik-baik konsep berkat Tuhan, saya akan ngerangkum, imam musik udah boleh maju ke depan, kita tepat ya. Konsep berkat Tuhan yang pertama bukan karena saudara punya segala sesuatu dalam hidup ini. Tapi yang pertama engkau disertai, yang kedua dibebaskan dari musuh, yang ketiga ada berkat atas setiap hasil apapun yang kau kerjakan. Keempat dibebaskan dari sakit penyakit, dan yang terakhir kita memiliki tujuan hidup yang pasti. Itu berkat yang tidak ada tandingannya
di bawah kolong langit ini. Sekian firman Allah, kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan kita.